Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan likamalika wa adadi kamalihi wa ala alihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'aluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalatan lil khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap Dewan Kemakmuran Mushola Khairul Ummah, Bapak Haji Darso berserta keluarga, Ustaz Tommy dan juga para bapak-bapak semua yang telah hadir. Kemudian ibu-ibu juga semoga senantiasa dalam lindungan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin senantiasa dimudahkan untuk bersyukur. Setelah bersyukur, jangan lupa juga sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keturunan kita dijadikan orang-orang yang ahli sholawat, yang bukan hanya mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi juga benar-benar mencintai dan mengenal Rasulullah sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, minggu lalu kita sudah hataman, kita sudah ijazah juga tentang kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sekarang kita masuk ke hadis, kitab hadis juga. Tapi kalau kemarin itu hadis Arba'in itu lebih kepada sisi tasawuf ataupun akhlak, maka pada kitab hadis yang akan kita bacakan pada malam hari ini, semoga terhitung menjadi wasilah kita untuk bisa benar-benar mencintai Rasulullah, karena mencintai Rasulullah itu adalah perjalanan dan perjuangan seumur hidup. Belum lagi meneladaninya dan juga mencontoh perilakunya itu lebih berat lagi. Seperti itu. Jadi kitab yang akan kita bacakan pada malam hari ini adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Nanti kita akan bahas kenapa kita buka atau mengkaji kitab ini. Sebelumnya, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita niatkan untuk kedua orang tua kita, sanak saudara kita, guru-guru kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang ada hajat, semoga Allah kabulkan. Dan semoga dengan berdirinya majelis ini, dengan berdirinya mushola ini menjadi wasilah dibukakan segala macam pintu kebaikan dan ditutupnya segala macam keburukan. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita bacakan untuk pengarang kitab, yang kitabnya kita baca pada malam hari ini Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Semoga keberkahan ilmu beliau, keberkahan ilmu guru-guru beliau dan murid-murid beliau mengalir kepada kita semua.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan juga untuk kita mengenal dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan besar sebelum itu adalah kenapa kita harus mengenal Rasulullah? Karena untuk bisa mengakui mencintai seseorang itu nggak mungkin kecuali dilewatinya tahap perkenalan terlebih dahulu. Nah, orang nggak mungkin tiba-tiba cinta kalau belum kenalan. Kalau ada tahu-tahu orang ngaku cinta tapi kenal aja belum, berarti kan namanya bohong. Maka kalau misalkan kita ngaku cinta Nabi Muhammad, ya kita harus kenal dulu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad? Karena di zaman seperti sekarang, anak-anak kita, keluarga kita, atau bahkan diri kita sendiri pun kadang lupa siapa yang harusnya dijadikan role model dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang harus dijadikan panutan? Pernah saya sampaikan, penting untuk kita semua itu memiliki figur otoriter di dalam diri masing-masing. Entah itu orang tua, entah itu guru. Maksudnya figur otoriter itu apa? Figur yang bisa kita jadikan patokan. Misalkan kita pengen melakukan sesuatu, mikir dulu, ini kira-kira kalau saya mengambil jalan ini, figur yang saya jadikan figur otoritas itu misalkan orang tua atau guru, bakalan ridho atau enggak ya. Maka kalau kita jadikan figur otoritas di dalam hati kita itu adalah Rasulullah, ketika kita pengen ngambil satu keputusan, kita pikir dulu, ini Rasulullah ridho apa enggak ya. Tapi untuk bisa menghadirkan sosok seperti itu dalam hati, itu prosesnya sangat panjang. Butuh latihan, butuh terus diingatkan, dan butuh rasa cinta yang mendalam kepada figur yang akan kita jadikan otoriter itu di dalam kehidupan kita. Dan sebaik-baiknya figur dalam kehidupan atau role model dalam kehidupan adalah Rasulullah. Pernah saya katakan, kenapa Allah itu bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah di dalam diri Rasulullah, ada akhlak mulia, ada budi pekerti. Karena nyatanya sebenarnya apapun posisi kita, apapun profesi kita yang sedang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, semua contoh baiknya itu ada di Rasulullah. Ayo dah, kalau kita pikir, kalau kita kerjaannya dagang, Rasulullah dagang. Kalau kita guru, Rasulullah guru. Kalau kita karyawan, Rasulullah juga pernah jadi karyawan. Kalau kita misalkan tentara, ya Rasulullah juga paham sekali tentang peperangan, tentang tentara. Jadi apapun profesi kita, posisi kita pada saat ini, contoh baiknya ada di dalam diri Rasulullah. Maka itulah kenapa seharusnya yang kita jadikan role model dalam kehidupan kita, yang kita jadikan figur, itu adalah Rasulullah. Tapi sayangnya anak-anak kita atau bukan kita sendiri pada hari ini seolah-olah lupa, karena sudah sibuk disajikan dengan media-media, dengan tokoh-tokoh yang bagi anak muda mungkin itu sangat mengesankan, sangat ganteng, tapi tanpa dia sadari ternyata figur yang dia idolakan itu ternyata yang jauh dari Allah, ataupun mengkafirkan atau bahkan melaknat daripada ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak anak-anak kita yang senang misalkan sama figur-figur atau tokoh-tokoh dari negeri seberang gitu. Sampai baju-bajunya, gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, tontonannya, bahasanya semua dipelajari. Saking senangnya, koleksi, gantungan kunci, HP-nya dibuka gambar siapa tahu gitu kan. Tapi ternyata orang yang diidolakan sendiri itu jauh dari Allah dan Rasulullah. Itu kan sangat-sangat merugikan. Kenapa bisa sampai terjadi itu kepada anak-anak kita? Karena kurangnya mengenal.
mengenal siapa yang sepantasnya dijadikan role model, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Itulah makna kenapa banyak acara maulid, banyak acara ceramah-ceramah yang isinya memperkenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu juga alasan kenapa banyak ulama menulis kitab-kitab yang tujuannya untuk lebih mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengenal Rasulullah itu pertama biasanya kita bisa dengan membaca perjalanannya Rasulullah dari mulai lahir sampai beliau wafat. Itu namanya sirah nabawiyah, perjalanannya Rasulullah yang sudah sering kita dengar. Yang terkenal kitabnya Sirah Nabawiyah Ibni Hisham, salah satu kitab sirah tertua. Kemudian kalau kita pengen mengenal Rasulullah, selain kita membaca perjalanannya dari awal lahir sampai wafat, bisa juga dengan mengenal kekhususannya Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi lain ataupun manusia-manusia lainnya. Jadi ada beberapa yang diberikan Allah itu khusus untuk Nabi Muhammad. Contohnya misalkan sholat tahajud khusus, wajib bagi Nabi Muhammad itu wajib. Sementara bagi kita sunnah. Menikah lebih dari 4 itu khusus untuk Nabi Muhammad. Dan seterusnya. Jadi kita bisa mengenal Nabi Muhammad juga dari kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dibanding orang-orang lainnya. Untuk itu Imam Suyuti menulis kitab Khosaisul Kubra. Kemudian juga selain tentang kita mempelajari kekhususannya Nabi Muhammad, yaitu kita bisa mempelajari tentang hak-hak Rasul yang harus kita penuhi sebagai umatnya. Harus seperti apa kita sebagai umatnya Rasul. Nah itu juga banyak ulama yang menulis kitab itu. Salah satunya Al-Qadhi Iyad, kitabnya judulnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kemudian cara lain untuk kita mengenal Rasulullah bisa juga dengan mengetahui mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanda-tanda kenabian yang ada di dalam diri Rasulullah, atau bahasanya adalah ilmu nubuwah yang membedakan antara Rasulullah dengan manusia biasa. Dan terakhir, para ulama juga membukukan sifat-sifat Rasulullah dari yang paling sepele, dari misalkan cara jalannya Rasulullah sampai berapa jumlah ubannya Rasulullah, juga ada hadisnya ternyata Pak. Ini jadi luar biasanya para sahabat dan luar biasanya Rasulullah sendiri. Saking dulu sahabat itu ngefans, saking dulu sahabatnya jadiin Rasulullah itu role model, sampai ubannya Rasulullah pun juga tahu jumlahnya berapa. Kemudian sampai bagaimana bentuk sendalnya Nabi, bagaimana bentuk bajunya Nabi, bagaimana cara duduknya Nabi, cara berjalannya Nabi, semua itu dibukukan, semua itu ditulis. Saking cintanya sama Rasulullah. Maka itu kita bersyukur para sahabat itu suka nulis tentang Rasulullah. Akhirnya banyak daripada ulama yang membukukan tentang sifat-sifat kepribadiannya Rasulullah yang disebut sebagai Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah, salah satu kitab yang terkenal yaitu yang akan kita baca yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini salah satu imam yang terkenal dalam bidang hadis. Beliau berguru ke Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru ke Imam Al-Qarabisi. Imam Qarabisi berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru lagi kepada Imam Malik. Imam Malik berguru lagi kepada Imam Nafi. Imam Nafi berguru lagi kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru lagi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nyambung yang kita baca. Ini pentingnya namanya sanad. Seperti yang kemarin sudah kita bahas di hataman kitab Arba'in. Nah, jadi jelas ngambilnya kemana gitu. Bergurunya ke siapa. Itu. Dan tradisi ulama-ulama terdahulu seperti itu. Nah, sebelum kita bahas tentang kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini, kita akan membahas sedikit tentang biografi penulisnya, yaitu Al-Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lahir pada tahun 214 Hijriah, lebih dari 1400 tahun yang lalu.
beliau hadir dan bukunya masih dinikmati sekarang oleh umat-umatnya Rasulullah sebagai perantara untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Dalam riwayat menyebutkan beliau itu buta sejak lahir, tapi riwayat yang kuat berpendapat bahwa beliau itu buta dikala waktu usia senjanya beliau. Tirmizi itu, kata tadi kan namanya Imam Tirmizi. Tirmizi itu adalah nisbat ke kota. Kota di mana beliau wafat, namanya kota Tirmiz di Uzbekistan. Jadi namanya Imam Tirmizi itu ngambil ke nama tempat di sebuah tempat di negara yang sekarang namanya Uzbekistan, seperti itu. Beliau berguru banyak sekali, salah satunya ke Imam Bukhari tadi, sampai ke Irak, ke Khurasan, ke Mekah, ke Madinah beliau mencari ilmu. Pada tahun 13 Rajab tahun 274 Hijriah beliau wafat. Jadi kurang lebih umurnya 60 tahun, Pak. Imam Tirmizi ini 60 tahun. Nah, jadi termasuk yang ya lumayan meninggal dalam usia yang lumayan cukup matang. Karena banyak juga ulama yang meninggal dalam usia muda. Ada juga ulama yang baru belajar di usia tua. Ada dulu di kita tuh di Azhar itu yang terkenal Syekh Khalid Al-Azhari. Iya, Syekh Khalid kalau nggak salah. Jadi beliau itu baru belajar di usia menjelang 40 tahun, Pak. Karena dulunya kerjanya itu jadi tukang nyalain lampu di Masjid Al-Azhar. Jadi kan masih pakai petromak, nyalain lampunya tuh kalau orang-orang mau belajar malam beliau tuh tukang nyalain lampunya. Nah, satu hari lagi nyalain lampu, di samping beliau itu ada orang lagi belajar, lagi baca buku. Tiba-tiba ketetesan bekas minyak petromaknya itu. Kemudian ibaratnya diomelin sama orang tadi, buku saya kamu ini. Kamu nggak menghargai ilmu, kamu nggak menghargai buku, makanya kamu jadi tukang lampu. Oh, dari situ sakit hatinya. Sakit hatinya, akhirnya dari situlah beliau baru mau belajar. Yang tadinya di masjid orang-orang pada belajar, dia cuma udah sekedar nyalain lampu, pulang. Tapi setelah itu karena terpukul hatinya, dibilang kamu nggak menghargai ilmu, kamu nggak menghargai buku, makanya jadi tukang lampu doang. Akhirnya jadi rajin belajar. Itu usianya sudah senja. Dan akhirnya jadi suyukh, jadi syekh, jadi alim besar di Mesir. Berawal dari tukang lampu itu. Itu sedikit tentang ulama-ulama terdahulu. Kembali lagi ke kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi ini. Saya akan memakai syarah atau penjelasan daripada karangan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Beliau guru saya di Mesir. Ustaz Tommy udah pernah ketemu juga waktu datang ke Indonesia. Beliau mengarang kitab namanya Isyraqatus Saniyah, tentang penjelasan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau bapak-bapak mau beli di online juga udah banyak kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, udah banyak terjemahannya juga. Di sini banyak menjelaskan tentang satu karakter fisiknya Rasulullah, bagaimana bahunya Rasulullah, bagaimana bentuk perutnya Rasulullah, six pack apa one pack. Nanti kita akan tahu. Kalau sahabat Ali terkenalnya agak buncit, bukan buncit Pak, agak buncit. Jadi one pack itu karena sukaannya Imam Ali itu minum minuman yang dingin. Itu salah satu kesukaannya Imam Ali. Ketika ditanya Imam Ali, kenapa engkau suka minum minuman yang dingin? Karena kata Imam Ali, ketika rasa dingin itu masuk ke tenggorokanku, itu mengingatkan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkanku akan nikmat yang telah Allah berikan. Itu Imam Ali. Kalau yang rada botak depan dikit yang pernah saya kasih tahu, sahabat Umar. Yang Pak Iwan ini ada sahabat Umar ya. Panutannya, role modelnya sahabat Umar berarti. Itu sahabat Umar. Yang hebat dari sahabat Umar itu waktu jadi khalifah, beliau bilang, kalau beliau itu kan khalilun naum, tidurnya sedikit banget Pak, sahabat Umar, apalagi waktu jadi khalifah, jadi presiden. Beliau bilang, kenapa sih engkau itu tidurnya sedikit? Ada yang nanya. Kata Khalifah Umar, ini luar biasa beliau, kalau saya tidur di siang hari, saya telah menelantarkan rakyat-rakyat saya.
Kalau saya tidur di malam hari, berarti saya telah menyia-nyiakan waktu saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh hebatnya Imam Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Kalau siangnya tidur, katanya beliau menganggap menyia-nyiakan rakyat, karena biasanya beliau muter tuh, mana yang kesusahan, mana yang kekurangan makanan, dan beliau yang panggul sendiri, nggak mau dibawain sama orang gitu. Karena nganggapnya takutnya rakyat saya ini yang nuntut saya nanti di akhirat. Itu Khalifah Umar bin Khattab. Dan malamnya juga tidurnya sedikit doang. Karena apa? Karena takutnya rugi. Ini waktu emas untuk saya bisa bercengkrama, bisa ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga nanti akan bahas tentang tanda kenabiannya Rasulullah, terus rambutnya Rasulullah seperti apa, celak matanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah pakai celak gitu. Bagaimana cincinnya Rasulullah, kemudian baju besinya Rasulullah, penutup kepalanya Rasulullah seperti apa, terus bagaimana Rasulullah nyender, nah, akan kita bahas. Kemudian juga bagaimana Rasulullah wudhu sebelum makan. Nah, ini yang kita jarang pikirkan, oh ternyata sebelum makan juga disunahkan wudhu. Kemudian bagaimana Rasulullah tertawa, bagaimana Rasulullah itu bercanda sama sahabatnya, bagaimana Rasulullah ngobrol, bagaimana Rasulullah nangis, bagaimana Rasulullah tidur, gitu. Sifat tawaduknya Rasulullah, usianya Rasulullah, warisannya Rasulullah, itu semua akan kita bahas di dalam kitab. Kurang lebih ada 417 hadis. Baik, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab pertama kita akan berbicara tentang karakter fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Kenapa saya memilih kitab ini juga karena saya sudah mempelajarinya bersama guru saya Syekh Ismail Marzuq Al-Azhari. Dalam satu kesempatan berguru dengan beliau dan diberikan ijazah ammah. Kemudian kembali lagi bab pertama, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi Fidarini amin. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang karakter fisik Rasulullah. An Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Anas bin Malik, yang meriwayatkan hadis ini pertama Anas bin Malik, yang kita sudah pernah bahas. Beliau itu lahirnya 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah tiba di Madinah berarti beliau umurnya 10 tahun. Nah, ibunya Ummu Sulaim akhirnya menyerahkan ketika orang-orang Ansar itu Rasulullah datang pada ngasih hadiah, ngasih makanan, ngasih baju. Ummu Sulaim nggak punya apa-apa, dilihat wah ada anak nih, daripada di rumah doang nggak ngapa-ngapain, akhirnya diserahkan ke Rasulullah untuk membantu Rasulullah dalam kebutuhannya sehari-hari. Nah, beliau bukan hanya cerdas secara teori, tapi juga praktikal beliau cerdas. Jadi itu dipuji sendiri oleh Rasulullah, orangnya hidup kalau bahasa kita. Kecil-kecil juga hidup. Contohnya waktu Rasulullah pergi ke kamar mandi, itu langsung tanpa suruhan, tanpa apa-apa, Sayyidina Anas bin Malik langsung nyiapin air seember ditaruh di depan pintu kamar mandi. Ketika Rasulullah buka, wah ada air. Udah selesai, tanya ke orang-orang sekitar situ, ini siapa yang naruh? Sahabat Anas bin Malik. Nah, dari situlah asal muasal kenapa Rasulullah banyak mendoakan sahabat Anas bin Malik, sampai-sampai yang terkenal doanya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia pemahaman tentang agama dan juga tentang tafsir Al-Qur'an. Nah, sahabat Anas bin Malik ini anak dan cucunya banyak ya, sampai 123. Kalau di sini menurut Syekh Kamil, cucu dan anaknya itu sampai 123. Umurnya juga lewat 100 tahun. Salah satu sahabat yang awet tua berarti ya. Umurnya panjang. Beliau meriwayatkan 2286 hadis. Kalau Imam Abu Hurairah 5374
hadis beliau ceritakan, beliau sampaikan sampai ke tangan kita pada hari ini. Maka kenapa saya selalu ketika membaca hadis itu saya uraikan dulu dari siapa perawinya, tentang bagaimana beliau, sifat-sifat beliau, kemuliaan perawinya itu, sebagai bentuk berterima kasih kepada sahabat yang meriwayatkan hadis. Karena kalau bukan karena beliau catat dan beliau sampaikan, nggak mungkin kita bisa tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan ini tentang postur tubuhnya Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawilil bain. Postur tubuh Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Wala bil qasir, tadi tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak terlalu pendek, wala bil abyadil amhaq, dan kulit beliau itu tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu gelap. Jadi nggak putih-putih banget, nggak gelap-gelap banget. Wala bil adam, wala bil adam, wala bil ja'dil qatati, wala bis sabti, wala bil abyadil amhaq, wala bil adam. Tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap, wala bil ja'dil qatati, wala bis sabti. Dan rambut beliau itu enggak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus tergerai. Jadi yang sedang-sedang saja, enggak terlalu keriting, enggak terlalu lurus, bergelombang. Nanti ada model rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 model. Yang pertama, kenapa sebelumnya saya akan merincikan kenapa sampai sahabat itu berbeda-beda dalam meriwayatkan. Ada yang meriwayatkan rambut Rasulullah panjang sampai sebahu. Ada yang meriwayatkan rambut Rasulullah itu cuma sampai sebatas ujung kuping. Ada yang meriwayatkan lagi rambut Rasulullah melewati ujung kuping cuma nggak sampai bahu. Kenapa banyak sahabat yang meriwayatkan berbeda-beda? Satu, alasannya karena waktu ketika beliau meriwayatkan hadis dan melihat Rasulullah itu berbeda. Itu satu. Kedua, kadang ada yang melihatnya dari kejauhan, ada yang melihatnya dari dekat. Jadi bisa jadi perbedaan waktu, bisa jadi perbedaan sudut pandang. Maka nanti jangan kita heran, kok riwayat yang ini kata sahabat ini rambut Rasulullah segini, kok yang ini segini. Nah, karena bisa jadi ketika meriwayatkan ataupun ketika melihat Rasulullah itu dalam waktu yang berbeda. Maka itu juga menjadi rahmat bagi kita. Jadi kalau misalkan rambut kita lagi panjang, misalkan panjangnya udah sebahu, ya bisa niatin untuk ikut sunnahnya Rasulullah. Kalaupun baru bisa panjang segini, ya bisa juga untuk ngikutin rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan rambut aja lah yang diikutin, jangan yang fisik-fisik kayak jenggot gitu. Yang nggak salah juga, tapi kali-kali kayak ngikutin sunnahnya yang sholat tahajud gitu, atau nggak memandang orang lain buruk. Nah, itu kan juga sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai seorang rasul ketika beliau memasuki usia 40 tahun. Ibaratnya ini dilantik ya. Dilantiknya secara resmi ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Makanya banyak orang-orang itu yang dipilih menjadi pemimpin, menduduki posisi-posisi penting itu di umur 40. Makanya agak aneh kalau menduduki posisi yang amat penting umurnya di bawah 40. Nah, jangan giring kemana-mana. Nah, kemudian fa'aqama bimakkata asyara sinin. Nah, beliau itu kemudian bermukim di Mekah 10 tahun. Tapi yang masyhur, beliau berdakwah di Mekah 13 tahun, baru di Madinahnya 10 tahun. Makanya Sayyidina Anas bin Malik itu tadi kita sebutkan berkhidmat kepada Rasulullah itu 10 tahun. Karena memang Rasulullah itu hidup di Madinah ya 10 tahun, kemudian Rasulullah wafat. Wabil Madinati asyara sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahullahu ala rausi sittina sanatan. Beliau Allah wafatkan, wafat itu artinya apa, Pak? Wafat. Kalau bahasa kita wafat meninggal gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab,
kata wafat atau diambil dari kata wafa itu bisa bermakna menepati janji. Jadi orang yang wafat itu sejatinya adalah orang-orang yang sudah menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia akan kembali. Jadi orang yang wafat itu adalah orang yang menepati janji, dan setiap dari kita itu udah punya janji kontrak sama Allah. Sampai berapa tahun, nah, dan begitu kita ditagih untuk menagih janjinya wafat itu. Beliau wafat di umur 60 tahun. Nah, kalau di sini 60 tahun gitu. Tapi kan yang masyhurnya 63 tahun. Walaisa fi rasihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Sementara uban di rambut dan jenggotnya beliau tidak mencapai 20 helai, kata sahabat Anas bin Malik. Gitu. Jadi nggak nyampe 20 helai katanya di rambut dan di jenggot. Gitu. Tetap ada uban. Nah, ini juga menunjukkan sisi manusiawinya Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah juga manusia biasa sama kayak kita secara fisik, tapi secara rohani tentu berbeda. Pertanyaan saya, Nabi terganteng siapa Bang? Yusuf. Yakin itu Nabi Yusuf? Bukannya sebaik-baik Nabi itu Nabi Muhammad? Nah, kan rame itu di kita bahwasannya yang paling terganteng itu Nabi Yusuf. Padahal sebenarnya yang paling ganteng ya Nabi Muhammad. Yang lebih ganteng secara fisik ya Nabi Muhammad. Tapi Ustaz, kenapa kok sampai di Quran itu orang wanita yang melihat Nabi Yusuf itu sampai waqata'na aydiyahunna, yang lagi ngiris bawang sampai nggak sadar itu ngiris tangannya karena melihat Nabi Yusuf lewat. Itu kan bisa sampai segitunya gitu. Karena Allah itu memberi perbedaan di dalam fisiknya Rasulullah dan fisiknya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ganteng, tapi Rasulullah juga ganteng, dua-duanya ganteng. Cuma kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan yang namanya haibah atau wibawa di dalam diri Rasulullah, sehingga orang-orang itu nggak akan kuat menatap Rasulullah lama-lama. Dan orang-orang ketika melihat Rasulullah itu juga bawaannya segen, bakalan nunduk dengan sendirinya. Karena Allah juga ciptakan nur, Allah ciptakan cahaya di wajahnya Rasulullah. Jadi nggak bisa perempuan memandang Rasulullah dengan pandangan syahwat seperti hanya perempuan yang memandang Nabi Yusuf. Itulah yang membedakan kegantengan Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf, yang membedakan karena Allah memberikan yang namanya haibah, wibawa di dalam Nabi Muhammad, dan Allah turunkan nur di wajahnya Nabi Muhammad sehingga nggak ada orang yang bisa memandang Rasulullah dengan pandangan syahwat, berbeda dengan wanita-wanita yang memandang Nabi Yusuf. Kan kita sering dengar dulu ada kisah Nabi Muhammad itu pengen maksiat, pengen masuk ke tempat yang orang-orang itu pada bermaksiat lah, ibaratnya ada perempuan dan segala macam. Tapi tiba-tiba Allah bikin Rasulullah ngantuk, akhirnya nggak jadi datang, akhirnya nggak ngeliat. Itu kan salah satu bentuk cara Allah melindungi Nabi Muhammad daripada kemaksiatan. Selain dilindungi dari zahirnya Nabi Muhammad sendiri, orang-orang yang melihat Nabi Muhammad pun Allah juga lindungi, karena ini kekasihku, nggak boleh ada yang ngelihat selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita analogikan. Jadi itu kalau ditanya yang paling ganteng, jawabannya sekarang ya Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa kok nggak ada kisah wanita itu sampai segitunya? Sementara ngelihat Nabi Yusuf, wanita itu sampai motong tangannya karena kegantengannya. Karena tadi Allah menurunkan haibah dan juga cahaya di dalam wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hadis lagi dari sahabat Anas bin Malik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'atan laisa bitawili wala bil qasiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perawakan yang sedang, sama seperti tadi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Hasan al-jism, fisik beliau itu menarik. Wa kana sya'ruhu laisa bijadin wala sabtin, dan rambut beliau itu tidak keriting, tidak pula terlalu lurus tergerai. Asmarul launi idza masya yatakaffa, dan warna kulit beliau itu agak kecoklatan
Nah, coklat di sini itu adalah perpaduan antara putih dan kemerah-merahan kalau kata kalau kata Syekh Hisham Kamil di dalam syarahnya. Jadi dasarnya kulitnya Rasulullah itu putih, cuma enggak yang putih pucat, ada putih kemerah-merahan. Nah, orang Arab itu sering menyebut kulit berwarna coklat itu dengan kulit orang yang putih tapi ada aksen kemerah-merahannya, itu kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau berjalan, tubuh beliau itu bergoyang condong ke depan seperti orang sedang menaiki anak tangga. Jadi langkahnya pun tegap, badannya condong ke depan dan tegap. Itu cara Rasulullah berjalan. Rasulullah intinya jalannya nggak diseret Pak, nggak berisik gitu. Kalau jalan seperti menuruni anak tangga gitu. Langkahnya tegap, badannya tegap, agak condong ke depan gitu. Jalannya juga cepat. Itu salah satu cara jalannya Rasulullah, cara jalan Rasulullah, jalannya cepat, badannya tegap, agak condong ke depan. Itu yang dijelaskan oleh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Kita mungkin cukupkan sampai di 2 hadis ini. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya tentang karakter fisik Rasulullah di hadis-hadis selanjutnya dan di waktu minggu yang akan datang. Minggu ini kita sebagai permulaan saja. Dulu 2 tahun yang lalu ya, setahun ya,